tanya sana sama Anies. Gue dengerin apa yang mau dirubah dari Anies. Dari dulu perubahan nggak jelas. Apa yang mau dirubah? Jembatan Monas biar jungkir balik. Anies tuh kalau ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon, udah nggak jelas, bikin pusing, puyeng. Kalau mau milih capres yang pintar ngomong, Haji Bolot itu lebih pintar. Pasti gua dukung Haji Bolot. Perubahan. Kerja aja cuman bikin trotoar doang bisanya. Nah, saya juga melihatnya jangan-jangan nih Ganjar ini seperti boneka nih. Boneka kan nggak ada otaknya. Noel lagi ngomong berak di Noel. Kalau di berak jangan di situ Noel. Kasihan Pak Prabowo-nya aja itu. Punya relawan kayak gitu. Aduh Noel kalau berak jangan di situ Noel. Anies lawan Ganjar. Lawan Haji Bolot juga belum tentu menang. Sumpah demi Allah gua nggak bohong kalau calon ada dua, Anies sama Haji Bolot, pasti gua pilih Bolot. Puyeng kalau Anies kalau ngomong tuh udah ngalor, udah ngidul, muter-muter nggak jelas. Perubahan, apa yang mau dirubah? Jembatan biar jungkir balik no. Jalur busway di atas mau dirubah biar jungkir balik. Perubahan apanya yang mau dirubah? Kerja juga cuma bisa bikin trotoar doang satu. Walaupun partai gue ngusung Anies Baswedan, tar dulu gue suruh milih Anies. Walaupun ini capres ada dua, Anies Baswedan sama Haji Bolot, gue mending milih Haji Bolot. Swear, pusing kalau sama Anies tuh kalau ngomong muter kayak pepanggalan. Gua Nasdem dia padahal asli. Tapi ganja. Bye-bye Nasdem. Besok pagi-pagi gua jam berapa ya? Sebelum bangun gua mau nyari ini apa kata DPC paling dekat PDI Perjuangan, gue mau bikin kartu anggota. Alhamdulillah semenjak Jakarta dipegang Anies, Jakarta mundur semakin pesat. Ya, saya sebetulnya tidak setuju dengan pernyataan ini. Saya setuju sih, objektif aja. Anies bagus, ada beberapa program dia yang terlaksana ya. Seperti yang saya bilang berkali-kali, MRT itu bagus ya kan. Beberapa hal dia terlaksanakan, cuman saja levelnya Anies itu jauh di bawah standar levelnya Ahok dan Jokowi. Dan tahu kan, kita sudah tahu nih, ini saya kasih tahu nih teman-teman, eksekutif itu kan eksekutor ya, bukan seorang yang bermimpi, visi dan dengan kata-kata saja. Jadi banyak orang ya kayak Rocky Gerung, wah Jokowi itu harus banyak baca buku supaya gini. Ngapain? Seorang pemimpin itu yang penting dia paham pekerjaannya dan dia mengeksekusi. Ahok dan Jokowi adalah eksekutor terbaik, eksekutor yang luar biasa. Nah, sedangkan Bung Anies ini saya setuju dengan Bung Zulfan Lindan, bahwasanya Anies ini cocoknya seorang filosof. Dia cocok bergabung dengan Rocky Gerung. Dia cocoknya di anggota DPR atau kritikus atau pengamat saja. Dia punya mimpi besar, visioner, kemudian ngomong macam-macam banyak ya kan. Tetapi dia level eksekusi sangat susah sekali. Nah, oleh sebab itu banyak yang tidak paham bahwasanya presiden itu sebagai seorang eksekutor. Jangan lupa ya. Kalau lu mau ngomong banyak, bacot banyak, visi banyak, mimpi banyak, dan hanya sekedar ngomong aja, lo nggak jadi anggota DPR aja. Jadi anggota DPR, jadi pengamat, kritikus. Makanya Rocky Gerung itu cocoknya memang hanya seorang kritikus, pengamat. Dan menurut saya, Bung Anies juga cocoknya hanya sebagai seorang kritikus, pengamat, dan sebagai seorang filosof. Bukan sebagai seorang presiden, sebagai seorang eksekutor. Karena eksekusinya sangat jelek sekali. Ya. Tapi saya tidak mengatakan Anies bukan orang yang sebagai seorang yang bagus, dia bagus, pinter, cerdas, saya akui itu. Tetapi bukan seorang presiden terbaik, bukan sebagai seorang pemimpin eksekusi terbaik, bukan sebagai eksekutif terbaik, bukan sebagai seorang eksekutor terbaik. Saya tetap respect sama Bang Anies, itu aja. Kita jangan merendahkan, kita tetap appreciate apa yang dilakukan oleh Bang Anies, tapi dia tidak cocok untuk jadi presiden. Dia tidak cocok untuk jadi seorang eksekutor, dia tidak cocok untuk jadi seorang eksekutif. Bang Anies itu hanya cocok jadi kritikus,
pengamat, pendidik, dan sebagai seorang filosof. Sudah di situ aja, pasti dia berjaya, tak jamin deh. Anda itu pemimpin atau antek-antek? Nah, Anda ini juga nggak jelas, Bang Hendrik. Gubernur sebelumnya itu juga main ganti-ganti aja. Saya hanya mengapresiasi satu, program MRT-nya terintegrasi itu pun juga melanjutkan program Jokowi Ahok. Clue diganti dengan Jaki. Padahal Clue itu udah keren banget loh. Jaki sih oke lah integrasi ya, tapi sekarang pengaduan-pengaduannya nggak seperti dulu, seperti Clue. Karena mungkin hanya bisa diakses oleh para RT. Kalau Clue bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian apalagi program transparansi, e-budgeting, zamannya Ahok itu kan keren banget, bahkan diapresiasi oleh KPK dan Bappenas mengapresiasi, dihilangkan zaman Anies. Ini untuk rakyat banget loh. Kan gila itu, idenya apa menghilangkan transparansi dengan e-budgeting, itu parah banget. Kemudian aduan langsung itu juga kan keren di balai-balai kota. Ini dihilangin oleh Anies, karena Anies mungkin gak mau langsung berhubungan dengan rakyat. Sebelumnya Bang Anies bikin konten, ada gerobak sampah, bisa ketemu orang di mana-mana. Tapi sekarang setelah dia jadi gubernur, malah menghilangkan aduan langsung, tidak langsung bertemu dengan rakyat. Program normalisasi diganti dengan naturalisasi. Naturalisasi bentuknya sumber resapan. Sumber resapannya banyak bikin masalah. Manfaat apa yang ada di situ? Program rumah 0% gak jalan juga. Kalaupun didirikan gak efektif. Yang awalnya dijanjikan untuk rakyat miskin, akhirnya hanya untuk rakyat yang memiliki gaji di atas 7 juta sampai 14 juta. Nah, apalagi banyak sekali program-program yang gak jalan ya, yang di zamannya. Jadi ide gagasan apa zaman Anies ya, zamannya Bang Anies itu ya, saya juga mikir ini. Saya sih mengapresiasi satu sih, MRT terintegrasi itu keren banget. Tapi yang lainnya kayaknya juga hanya menyelanjutkan program Jokowi dan Ahok. Kalaupun ada yang dibikin ide dan gagasan gak jalan semua. Jadi kalau dilihat rekam jejak apa yang harus kita lihat dengan Bang Anies ini, saya bingung ya sampai hari ini. Nah, kalaupun sekarang Bang Heru melanjutkan lagi program-program Ahok yang Jokowi yang sebelumnya, itu keren banget. Semua dilakukan, kalau perlu ya diefektifkan dan dimaksimalkan. Jadi Bang Henry ini pengamat yang menurut saya gimana ya, kurang dalam kayaknya amatannya ya. Analisisnya juga sangat dangkal ya. Hanya sekedar ngomong, wah ini antek dan punya gagasan. Gagasannya apa ya? Kemudian kita bicara gagasan perubahan. Perubahan apa? Nggak ada juga. Bahkan Bung Anies juga ingin melanjutkan IKN tuh, ya nggak? Jadi lemah lah pokoknya, kurang oke. Karena rakyat Nasdem paham Anies pilihan rakyat, bukan petugas partai. Ini perlu kita ketawain bareng-bareng. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, nggak mungkin kalau pilihan rakyat itu dia harus independen. Kalau dia dicalonkan oleh Nasdem berarti dia petugas partai, ya kan? Nggak mungkin lah dia lepas dari ikatan partai. Nah, Ganjar pun juga diusung oleh banyak rakyat. Orang-orang yang senang dengan Ganjar itu diusung. Hanya saja, alhamdulillah Bu Megawati rasional dalam menentukan siapa calon yang kira-kira layak untuk diusung menjadi calon presiden. Nah, untuk saat sekarang ini saya yakin Nasdem tuh berpikir semakin dalam nih. Apakah berani ngusung Anies atau tidak? Bisa-bisa pas waktu injury time Anies nggak jadi calon presiden. Gitu. Bisa-bisa nanti kedepannya hanya 2 calon. Ganjar Pranowo mungkin dengan Ridwan Kamil, Prabowo mungkin dengan Muhaimin Iskandar misalkan gitu kan. Nanti Abang Anies hanya tinggal gigi jari. Jadi kembali lagi ke persoalan ini, tidak ada itu istilahnya rakyat dari rakyat untuk rakyat, itu nggak ada, kecuali dia calon independen ya. Kalau dia diusung oleh partai, makanya cerdas sedikit berpikir gitu loh ya, jangan sampai kena hoax ya. Anies itu dari rakyat, ya Ganjar juga rakyat, cuman dia sudah berkarir di partai bertahun-tahun, itu keren banget. Anies ini kan dicalonkan oleh partai, logikanya orang yang dicalonkan oleh partai ya pasti manut sama partainya, oligarkis itu. Makanya berpikir yang cerdas ya. Nah, jadi kalau Anda berpikir orang cerdas pilih Anies, harusnya Anda cerdas. Boleh Anda cerdas, pilih Anies nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan Anies ini pilihan rakyat, kemudian ketika diajukan oleh Nasdem dia tetap pilihan rakyat bukan petugas partai, ya salah besar itu. Mana ada di dunia ini calon yang jadi itu benar-benar independen, gak ada. Semuanya berbasis partai, di seluruh dunia berbasis partai. Ya, coba Anda kasih referensi. Negara mana yang dicalonkan tanpa partai? Nggak ada. Di dunia ini nggak ada.
ya. Kecuali Anda pemilihan RT, RW, pemilihan kepala desa, iya itu rakyat yang milih karena nggak ada partai di sana. Tapi kalau udah negara, kabupaten, kota madya, semuanya berbasis partai. Oke, coba berpikir lebih cerdas, akal sehatnya dipakai. Oke guys, begitu. Kasih paham bang, mereka-mereka yang mengatakan bahwa Ganjar itu petugas partai, halus banget sindirannya si abang ini. Semua orang ya petugas partai. Kalau selama menjadi capres diusung partai ya petugas partai. Jangan seolah-olah ketika Pak Ganjar dibilang petugas partai, Anies enggak. Kecuali Anies independen. Buktinya hari ini Anies juga diusung oleh beberapa partai. Artinya apa? Anies juga petugas partai. Kalau nggak ada kendaraan itu nggak mungkin juga bisa menjadi capres. Ya nggak? Dan juga sebenarnya program-program dari Anies Baswedan itu meneruskan dari program-program terdahulu. Contohnya pada saat Ahok Jokowi itu ya diteruskan sama Anies, cuma diganti nama doang. Itulah kepandaian Anies, ya, naturalisasi, ya, normalisasi menjadi naturalisasi, rumah sakit menjadi rumah sehat, gitu-gitu doang. Ya, halus banget sindiran si abang ini. Bahkan bener apa yang dikatakan oleh bang yang pertama tadi, bahwa Anies itu kalau disandingkan versus dengan Pak Bolot, saya sendiri juga cenderung akan memilih Pak Bolot.